ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita akan melanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis keberapa sekarang? 23 tuh, Bapak? 23. Ya. Yang mana hadis ini insyaallah akan sangat berfaedah dengan ragamnya tema dalam hadis ini. Dalam satu hadis ada beragam kalimat dengan tema yang variatif. Dimulai dari masalah taharah yang dikaitkan dengan keimanan, dan ternyata taharah atau kesucian atau bersihan itu merupakan salah satu bagian dari iman. Hadis ke-23, ikhwah sekalian, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Rasulullah SAW: At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Baik. Kita mulai dari kalimat pertama, teman-teman sekalian. Kata Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Di sini lihat di sini at-tuhur. At-tuhur yaitu perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci. Kalau at-tahur itu artinya sifat suci dan menyucikan. Itu bedanya tuhur dengan tahur. Ya. At-tuhuru syatrul iman. Perbuatan bersuci adalah bagian dari iman. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-wudu at-tuhuru miftahus shalah. Berbuat penyucian, bersuci ya, adalah kuncinya salat. At-tuhuru miftahus shalah. Di sini at-tuhuru syatrul iman. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, kalau kita mendapat kabar dari seseorang akan sakitnya dia, kita katakan syafakallah, la ba'sa, tahur insyaallah. Tahur suci dan menyucikan.
sifat suci dan menyucikan. Di sini maksudnya doa. Tidak apa-apa, penyakit ini akan menjadi suci dan menyucikan insyaallah. Itu bedanya tuhur dengan tahur. Jadi tu yaitu dengan dhammah ta dan ta dengan fathah ta itu beda. Tuhur artinya perbuatan bersuci. Tahur artinya sifat suci dan menyucikan. Suci secara zat dan menyucikan zat lainnya, itu tahur. Ya. Baik. At-tuhur, sifat atau perbuatan bersuci. Itu adalah syatr nisf. Nisf artinya setengah. Ya. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, berinfak emas segunung Uhud emas, itu tidak sebanding dengan infak sahabat satu mud atau nisf, yaitu setengah dari mud. Maka nisf ini adalah setengah. Bersuci adalah setengahnya iman. Ada kaidah at-takhliyatu qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah dengan tahliyah cuma beda titik. Ha dengan kha. Takhliyah dengan tahliyah. Mana yang dilakukan takhliyah atau tahliyah? Takhliyah dulu baru tahliyah. Makanya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Artinya lepaskan dulu, bersihkan dulu sebelum berhias. Bersihkan sebelum berhias. Nah di sini berarti bedakan dulu atau mandi dulu? Mandi dulu baru bedakan. Pakai minyak wangi dulu atau mandi dulu? Hah? Enggak, kalau minyak wangi itu bebas. Antum mau sebelum mandi, ketika mandi pakai minyak wangi atau setelah mandi fadhol, antum bisa dengan harga yang enggak usah mahal-mahal lah. Baik. Jadi at-takhliyah, lepaskan dulu, bersihkan dulu sebelum berhias. Maka suatu hal yang tidak wajar kalau berhias dulu baru dibersihkan. Ini sia-sia. Ini kaidah ini berangkat dari Islam mendahulukan penyucian terlebih dahulu sebelum beramal. Mensucikan sebelum beramal. Contoh rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang pertama. Di situ ada takhliyah, membersihkan diri dari syirik dan bid'ah. Karena kalau dia syirik, berbuat syirik, maka tidak ada manfaat amalannya. Dan kalau dia berbuat bid'ah, maka tidak diterima amalannya, maka sia-sia. Begitu. Kedua, rukun Islam kedua Pak Ikhwan, beriman kepada malaikat, Masya Allah, yaitu menunaikan salat, mendirikan salat. Kata Nabi tadi apa? Miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat bersuci. Berarti sebelum salat bersuci dulu. Berarti takhliyah dulu baru salat. Tahliyah. Salat itu perhiasannya manusia, perhiasan muslim. Salat itu perhiasannya muslim juga. Yang ketiga Pak Ikhwan, menunaikan zakat. Dan di antara makna zakat adalah selain menumbuhkan ya, yaitu membersihkan.
Iya. Karena zakat itu membersihkan apa? Harta dan juga hati. Betul nggak? Zakat itu membersihkan harta dan juga hati, ikhwan. Orang kalau semakin rela bersedekah, hatinya semakin polos dan bersih. Karena sedekah dan zakat itu kadang butuh kesabaran. Kesabaran melawan hawa nafsu dan ketamakan. Taib, ini membersihkan. Apa yang keempat, ikhwan? Kalau di yang kemarin kan keempat haji, kemudian puasa. Bisa juga puasa lah. Puasa ini membersihkan nggak, ikhwan? Hah? Membersihkan secara jasmani dan secara rohani. Haji yang mabrur membersihkan dari dosa-dosa. Lihat takhliyah dalam Islam membersihkan banyak hal. Oke. Baru kemudian berhias, fadhal. Perhiasan dengan amal maupun dengan akhlakul karimah. Ya, perhiasan dengan amal maupun dengan akhlak karimah, dan kemudian perhiasan duniawi. Maka bebenah dulu sebelum berhias. Banyak orang yang terbalik. Pembersihan enggak dilakukan, tapi perhiasan dulu. Hartanya banyak yang kotor, tapi yang penting jadi crazy rich terlebih dahulu. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Pembersihan harta, pemiskinan, apa namanya? Dibuat miskin. Kemudian mau dipenjarakan. Crazy rich yang belakangan ini gimana nasibnya? Itu enggak ada takhliyah, dia di endorse dan dapat duit haram. Barang-barang branded, masya Allah, kemudian memamerkannya dengan sombongnya dan israf atau tabzir. Nggak ada bersih-bersihnya, kotor semua dengan kesombongannya, yang membuat pandangan mata banyak orang yang sikapnya serupa dengan orang-orang yang melihat Qarun ketika keluar istana. Pernah dengar ceritanya, ikhwan? Qarun keluar dari istananya dengan kemewahan. Maka orang-orang, lihat di surat Al-Qasas atau Al-Anbiya Al-Qasas, lupa. Kemudian orang-orang itu kemudian mereka iri dengan pencapaian Qarun itu. Apa dari perhiasan Qarun, iri mereka. Akhirnya banyak orang sekarang kemudian pengen jadi YouTuber, pengen jadi crazy rich dan semisalnya. Padahal itu kotor. Pada waktunya nanti Allah tegur tiba-tiba dengan hukuman, dan itu yang terjadi. Ya. Maka pembersihan, cleansing, pensucian itu sebagian dari iman. Sebagiannya adalah amal. Maka bersihkan dulu sebelum beramal. Benahi niat sebelum belajar atau ngajar. Ya. Taib. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan, yaitu timbangan amal di hari kiamat. Ucapan alhamdulillah dengan segala variannya, baik dikala senang maupun susah. Dikala senang kita bilang alhamdulillah, atau alhamdulillahillati tatimmu bi ni'matihi shalihat. Ya. Ketika lagi susah atau sedih atau kena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Khutbah, alhamdulillah, innal hamdalillah. Iya. Ditanya kabar antum gimana? Alhamdulillah. Kalau memang antum tidak mau diketahui sedang bernasib tidak baik, sedang sakit, supaya antum nggak mau orang-orang tahu antum tuh lagi sulit. Antum khawatir nanti kalau saya sulit, ntar pada open donation kena tahdzir kita. Maka antum bilang, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Padahal apa? Alhamdulillah aku rapuh. Aku rapuh porak-poranda. Ya.
Alhamdulillah. Supaya tidak terlihat nelangsa. Maka alhamdulillah itu bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, puji milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samai wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi apa di antara langit dan bumi, Masya Allah. Di antara langit dan bumi itu apa, ikhwan? Fawda. Apa itu fawda? Kehampaan. Hampa dalam artian kosong akan materi yang konkret dan berat. Itu fawda. Kosong. Hampa akan materi yang konkret, berbentuk zat fisik dan memiliki massa yang berat. Ya. Mungkin dikecualikan awan, kalau memang awan dianggap berat. Ya. Jadi apa di antara langit dan bumi itu ada namanya fawda, kekosongan. Di atas atap ini kosong sampai langit pertama. Dan as-sahab yaitu awan itu bukan termasuk langit. Dia memang di ketinggian as-sama ya, tapi bukan termasuk langit pertama. Tapi dari segi ketinggian dia termasuk langit ketinggian, tapi bukan masuk langit pertama. Ya? Belum. Antum lihat awan itu meliputi bumi, kawan. Saja. Pernah tahu nggak? Ngelihat dari mana? Ya laporan dari ahlinya. Kalau anak dan antum nggak pernah ke sana. Paling naik pesawat paling kan ya. Ya. Dan itu pun pesawat kena awan juga, masih di situ berarti. Belum jauh. Ya. Kata Allah apa? Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. La ayat. Sahab awan yang ditundukkan oleh Allah. Baina antara langit dan bumi. Maka awan ini bukan termasuk langit pertama, bukan termasuk bumi, tapi di antara keduanya. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau antum naik pesawat, kadang ada laporan dari pramugarinya. Kita berada di ketinggian berapa kaki, kawan? 10.000, Masya Allah, 10.000 kaki. Kaki gitu kan, ada kaki banyak 10.000. Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Itu antara langit dan itu 10.000 kaki dari bumi ke pesawat. Bagaimana ke atasnya masih ada langit pertama. Subhanallah alhamdulillah, amalan antum subhanallah bihamdillah walhamdulillah memenuhi itu semua. Ya, subhanallah alhamdulillah memenuhi itu semua. Paham gak, ikhwan? Berarti amalannya bukan segunung lagi, selangit, padahal itu amalan kecil. Inilah zikir, amalan yasir ajrun kabir. Amalannya kecil, pahalanya luar biasa, Masya Allah. Ya. Gimana kalau antum merutinkan subhanallah alhamdulillah atau subhanallah bihamdi? Lebih mulia lagi, Masya Allah. Wallahu akthar, Allah Ta'ala memiliki lebih banyak lagi. Bahkan kata Nabi SAW, man qala subhanallah bihamdi, atau dalam redaksi lain, man qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau dalam redaksi lain subhanakallahumma bihamdi, atau mungkin ada redaksi lain ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditumbuhkan untuk dia pohon kurma di surga. Tapi ingat, pohon kurma surgawi tidak sama dengan pohon kurma duniawi. Iya. Pohon kurma duniawi hanya di beberapa tanah saja bisa tumbuh. Kalaupun dipaksakan tumbuh di tanah Jakarta,
maka ora iso. Kalaupun iso, ra iso berbuah. Kalau mau berbuah harus di stek dulu. Apanya ada kriteria susah. Tapi kalau di surga beda. Pohonnya beda. Bahkan dalam suatu riwayat dihikayatkan nakhlah di jannah itu buahnya itu seember. Buah nakhlahnya seember, ikhwan. Buah kurmanya seember. Dan warnanya bukan warna kayak kurma sekarang. Kurma sekarang sebagian warnanya antum bisa saru. -3 buka kacamata dikira kecoa, itu bukan kurma. Kalau misalnya di sana enggak, di surga beda warnanya. Ada asarnya, lupa. Tidak ingat Allah. Al-muhim hanya mengatakan subhanallahi wa bihamdih ghurisat lahu nakhatun fil jannah, dan itu juga dalam doa zikir pagi petang atau wirid harian 100 minimal per hari. Maka antum seperti mengkafling 100 kebun, 100 pohon kurma, dan itu berapa kebun itu, ikhwan? 100 pohon kurma. Masya Allah, di surga, bukan di sini. Kalau di sini kena pajak antum nanti. Enggak, di surga, Masya Allah. Dan itu janji Allah pasti melalui lisan Rasulullah SAW. Gimana kalau sering lebih? Allah Ta'ala punya lebih dari itu. Enggak dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mungkin setiap antum melihat pohon di dunia, antum bilang subhanallah bihamdi subhanallah. Dan pohon banyak di dunia, nggak terhitung, apalagi di akhirat nanti. Subhanallah bihamdi, ringan. Dan kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah afdal min ma fid dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi SAW. La mawdi'u sauti ahadikum, mawdi'u saut. Mawdi' itu tempat naruh, saut pecut. Pecut itu walaupun panjang dia bisa dilipat kemudian ditaruh di mawdi'nya, di tempat bambu atau semisalnya, dan itu enggak sampai semeter. Setengah meter, dan tipisnya paling cuma 2 atau 3 cm. Kalau antum punya sepetak setengah meter dengan lebar cuma 2 atau 3 cm, khairun, bukan afdal, khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu yang sahih. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu cuma segini doang, setengah meter antum dapat di surga. Emang pohon kurma setengah meter? Jauh lebih dari itu. Dan tingginya seberapa? Allah lebih tahu. Subhanallah bihamdi, melebihi dari dunia seisinya, ikhwan. Subhanallah walhamdulillah. Maka ucapkan itu, katakan itu walaupun sir, enggak diketahui orang, bahkan lebih baik orang-orang enggak tahu. Lagi kajian subhanallah bihamdi. Pelan-pelan, enggak usah keras kemudian menyaingi suara ustadznya, jangan, nanti Anda punya bahan buat nimpuk banyak nih. Iya. Nah, subhanallah wa bihamdih tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Lihat bagaimana betul-betul amalan yang ringan dan pahala yang luar biasa. Kenapa kok begitu? Kenapa kok pahalanya besar sekali pada amalnya ringan secara perbuatan, tetapi madmun atau kandungan dari lafal ini luar biasa. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah dari segala tuduhan orang-orang musyrik, kafir, segala persangkaan buruk orang-orang yang suudzon pada Allah, segala tudingan macam-macam berupa kekurangan dan aib terhadap Allah oleh orang-orang yang kafir. Maka kita subhanallah, maha suci Allah dari semua yang kalian tuduhkan. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lihat betapa sang Raja Al-Malik Al-Jabbar begitu Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, begitu merahmati dan begitu Karim Jawad. Mudah sekali memberi dan murah sekali pahalanya. Murah selama kita beramal ikhlas. Taib, itu subhanallah walhamdulillah
tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Bismillah. Antar langit dan bumi, apakah ini khusus hadis ini lah antar langit dan bumi khusus jadi keramat? Enggak. Khusus Bekasi? Tidak. Berarti untuk seluruh bagian bumi ini. Seberapa luas? Antum terbang misalnya, ya. Pakai balon gede, antum diikat, dilepas. Dah tuh sampai melewati awan misalnya. Lewat awan ke atas terus misalnya. Berapa lama antum bisa seperti itu? Berapa jauh dan antum melihat bumi. Taruh udah sampai awan naik, udah mulai itu kosong kan, nggak ada apa-apaan tuh. Mulai makin dekat sama mungkin bintang-bintang planet atau alien workshop atau apa tuh, ya. Mulai di situ antum, apa simpulan antum? Fix no debat, bumi itu bulat itu. Bagi yang berpemahaman bumi bulat, yang berpemahaman bumi itu flat, fix bumi itu flat. Itu kesimpulannya nggak ada habisnya, kan? Coba kalau misalnya kita berandai-andai misalnya ke langit atau ke atas awan dengan luasnya luar biasa dan jauhnya masafah atau jaraknya, hanya dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah, maka itu amalan seluas itu. Ya, seluas itu. Bukan cuma antara Jati Keramat sampai langit doang. Satu bumi. Karena kan Anda berpemahaman bumi itu bulat. Satu bumi dengan kelilingan dari awan kemudian ini langit. Dan Allah lebih tahu, dan belum ada yang sampai betul-betul ke langit pertama. Neil Armstrong itu, kalaupun dia memang ke bulan, misal, katakanlah bulan itu hanya satu bagian kecil sekali dari langit pertama. Kalau kita katakan itu bagian lagi langit pertama. Wallahi kecil sekali, gak ada apa-apanya. Ya, itu langit pertama baru ya. Bagaimana langit kedua? Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masya Allah. Itu baru langit as-sama, langit pertama sampai bumi seluruhnya. Kemudian kata Nabi SAW, wassalatu nur. Salat adalah nur. Semua salat yang masyru'ah. Nur di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, nur fil qalb. Cahaya di hati. Nur fil wajah. Cahaya di wajah. Nur fil qabr, cahaya di kuburan. Nur fil hasyr, cahaya di yaumil hasyr, di mahsyar. Semuanya. Karena hadis ini mutlak, maka mencakup semua itu. Taib. Cahaya di sini bukan berarti cahaya yang mudah dilihat. Enggak, di sini cahaya maknawi yang dirasakan oleh orang yang memandangnya, ikhwan. Sebagaimana memandang antum. Atau memiliki nur fil wajah. Despite the color that you have on your face. Meskipun warna apapun yang antum punya di wajah antum, hitam. Nur, ada tuh nurnya. Iya. Nur di sini bukan berarti kalau dia kulitnya hitam tapi kok ketawa baru tuh nurnya kelihatan. Enggak, bukan itu. Nur ma'nawiyah. Nggak bisa di scan atau nggak bisa. Orang dia ini punya cahaya ini orang. Orang yang salat wajahnya bercahaya di dunia, iya. Dengan cahaya ma'nawi. Tampak pula bagi orang-orang kafir dan orang-orang awam, tampak. Bagi orang-orang yang nggak pernah salat pun tampak orang ini punya nur cahaya di wajahnya. Karena rajin salat dengan benar, ada wajahnya, dia ada nur. Walaupun mereka mengingkarinya. Dan orang yang tidak pernah salat kelihatan redup cahayanya walaupun putih. Ya. Antum coba
Siapa pemain yang putih? Pemain bola putih siapa? Tampan putih, Cannavaro misalnya. Ya, putih nggak dia? Ya dibandingkan kita ya sama lah ya. Ya, bule lah, pemain bule putih, nggak pernah sholat, kafir soalnya. Kalau antum menyukainya, padahal dia orang kafir, menyukainya, ada muskilah berarti pada sholat antum. Maksudnya menyukai di sini mengagumi dia, padahal dia kafir, seolah-olah antum nggak tahu kok orang-orang kafir itu tempatnya ke neraka. Ya, atau penyanyi dan seterusnya dari orang-orang kafir yang punya prestasi di bidang entertainment dan sport. Apakah ada nur di wajah mereka? Maka orang beriman tidak terperdaya dengan cerahnya wajah orang-orang kafir secara zat atau dengan polesan kosmetik. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau masih hidup ya, pernah ada beberapa orang utusan dari negeri kafir datang dan orang-orang itu seperti bule gitu. Fisiknya itu keker dan wajah bule. Sehingga beberapa kaum muslim mengagumi dan berdecak kagum dengan bentuk fisik mereka. Apa kata Ibn Mas'ud? Demi Allah, jika mereka ini dibandingkan dengan Allah, nama istilah Arab binatang ini ana lupa. Ana lupa nama bahasa Arab binatang ini. Tapi kita tahu binatang ini kayak kepik dan suka ngedorong telek. Apa itu ya? Apa namanya ikhwan? Hah? Nama antum siapa? Bukan itu. Bukan. Coba namanya. Di kampung antum apa namanya di kampung antum? Tapi tahu kan antum kan? Yang biasa antum intipin kalau dia lagi dorong-dorong telek itu kan antum ya? Hah? Bukan, jauh undur-undur enggak. Antum jangan hinakan undur-undur. Dia udah terhina dengan nama tersebut. Al-muhim itulah. Kumbang jenisnya apa? Enggak, dia ada nama spesifiknya. Bangbung kalau sebagian orang Betawi bukan itu namanya. Al-muhim binatang itulah. Ntar kalau antum ketemu is'al, tanya dia. Nah, kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, orang-orang ini kalau dia orang-orang kafir seperti ini dibandingkan dengan binatang itu, binatang tersebut lebih mulia daripada mereka. Iya. Bismillah. Nur fil wajah, kemudian nur fil tadi sebelumnya fil qalb, di qalbu ada cahayanya. Dan terasa orang yang memiliki cahaya di kalbunya terasa dari kalimat dan juga sikapnya. Nur fil qabr, cahaya di kubur. Ini juga bukan cahaya yang dari dalam kubur ada bercahaya gitu. Terus masuk ke Latifi, terus ditulis di majalah Hidayah. Enggak ada ditulis di majalah Khurafat seperti itu, enggak ada. Ini cahaya yang di alam barzakh-nya yang Allah lebih tahu, dan kemudian sahibul qabr yang merasakannya. Raudhah min riyadil jannah. Karena apa? Salat. Jadi ahlus salah, para pecinta salat itu akan mendapatkan manfaatnya di kubur nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kubur kita dengan cahaya yang terbaik dan meluaskan kubur kita dan tidak menyempitkannya. Allahumma amin. Kemudian nur fil hasyr. Ini juga penting. Cahaya di hari dikumpulkannya manusia. Allahu Akbar. Itu sangat dibutuhkan cahaya itu. Sebagian orang tidak mendapatkan cahaya, redup cahayanya atau remang disebabkan sedikitnya amalan. Lebih buruk lagi orang yang tidak pernah berzikir. Dikumpulkan dalam keadaan a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya kok sekarang buta? Buta udah bisa melihat. Padahal dulu saya bisa melihat.
Kenapa saya sekarang nggak bisa melihat? Bayangkan ikhwah, nggak bisa melihat di padang mahsyar atau dikumpulkannya dengan orang-orang, kemudian dihisab, diperhitungkan, dan diberi munaqasyah. Apa yang munaqasyah? Hisab detail. Sehingga setiap detail perbuatan jeleknya di dunia ditanya itu gimana ya? Antum ditanya sekali aja perbuatan jelek antum di perusahaan, gak enak rasanya. Bos manggil antum. Ada apa bos? Ada apa? Pas gini lo bilang ada apa? Saya harus ingat, ada apa dengan kamu? Ada apa ya bos ya? Belakang pilan aja. Duduk. Ya, bergetar. Bahkan kursinya ikut ketakutan bergetar. Coba, kamu kemarin ngapain? Ngapain di bawah gudang itu? Kenapa ditumpahin itu madunya? Misalnya. Mubazir kamu. Iya pak, maaf pak. Lain kali nggak saya ulang pak, insya Allah. Ya udah, pergi sana. Alhamdulillah cuma itu doang yang ketahuan. Cuma itu doang yang ketahuan kata dia. Itu aja udah deg-degan, jantung hampir kabur dari tempatnya. Lalu bagaimana dengan jutaan atau ribuan amal ketahuan pada saat itu? Dan buta. Mau kemana nggak tahu, bingung. Kemudian diseret. Itu yang kafir langsung dicemplungin ke neraka. Sekarang yang munafik, karena zahirnya Islam, maka dia masih diberi kesempatan untuk mau melewati sirat namanya. Sirat itu orang kafir nggak lewat sirat, orang kafir langsung ke neraka. Walaupun amalnya banyak, kafir dia ke neraka. Ini munafik, diberi kesempatan buat ke sirat, dia mengira bahwasanya dia ada harapan. Nggak ada. Ya, langsung jatuh di sirat. Ya, begitu ya kawan. Ya, nur fil hasyr. Kemudian was-sadaqatu burhan. Dan sedekah adalah burhan. Sedekah adalah petunjuk yang menunjukkan benarnya iman si penyedekah. Kalau didefinisikan sedekah itu apa? Sedekah ini umum ya, mencakup sedekah wajibah atau sedekah mustahabbah. Sedekah wajibah itu seperti apa? Zakat bagi yang memang wajib berzakat. Baik zakat fitri atau zakat mal. Sedekah mustahabbah ya sedekah selain itu. Ada juga sedekah wajibah berupa nafkah kepada istri, anak, orang tua, pekerja ini masuk karyawan atau pembantu rumah tangga atau supir pribadi atau anak buah. Dan ada juga sedekah yang mustahabbah, sedekah umum pada umumnya. Ya. Sedekah di sini badlul mal lil muhtaji taqarruban ila Allah. Badlul mal itu mengerahkan harta. Dan al-mal, harta itu nggak mesti uang. Apa yang antum miliki itu adalah mal. Baju antum adalah harta antum. Maka mengerahkan harta, apa yang antum miliki, lil muhtaj, untuk orang yang membutuhkan. Ingat, membutuhkan di sini memang benar butuh. Kebutuhan yang dimaksud kebutuhan hajat, ada kebutuhan darurat, terutama kebutuhan darurat. Kebutuhan itu ada 3 ikhwan. Mungkin udah pernah jelaskan. Ada kebutuhan daruriyah, ada kebutuhan hajiyah, hajat, dan ada kebutuhan tazyiniyah. Sepertinya Anda udah pernah ngasih tahu, coba Anda ulang. Yang pertama kebutuhan apa? Daruriyah, darurat. Yang artinya apa? Ada hal vital dalam kehidupannya terancam jika tidak mendapatkannya. Ada hal vital dalam kehidupannya terancam jika tidak mendapatkannya. Seperti nyawa bisa terancam, kesehatan bisa terancam,
keselamatan bisa terancam. Kalau tidak, ini namanya hajat apa? Apa ikhwan? Daruriyah. Ya. Atau bisa juga masuk ke dalam darurat secara urf. Yang mana mungkin tidak terancam keselamatan kesehatan, tetapi secara urf itu dianggap darurat dan tidak mungkin tidak. Contoh apa? Kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Dan itu bisa masuk ke dalam darurah. Masuk juga ke darurah misalnya orang tua antum sakit. Daruratlah antum untuk apa? Mengunjunginya. Maka antum butuh kendaraan, ongkos. Ini merupakan kebutuhan apa namanya? Darurat atau darurat? Harus butuh. Oke, itu namanya kebutuhan apa? Darurat. Kadang yang disebut emergency itu juga darurat. Ya kan? Baik. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, itu kebutuhan hajat. Dia tidak sampai level darurat. Tapi dia bukan luxury, bukan kemewahan, bukan plus. Dia kebutuhan sekunder biasanya. Kebutuhan sekunder. Baju itu kebutuhan darurat betul. Tetapi lebih dari sekian itu hajat biasa. Iya. Misalnya butuh satu seragam taifah. Itu darurat. Darurat dalam bekerja. Karena syarat misalnya. Butuh 2 setel pakaian itu menjadi apa? Hajat. Tidak sampai darurat. Karena antum tidak akan memakainya 2 sekaligus dalam satu momentum. Ya. Taib. Hajat ya. Oke. Handphone sekarang darurat atau hajat? Secara uruf bisa darurat, ikhwan. Secara uruf zaman sekarang bisa darurat. Bagaimana kalau antum adalah seorang Tarzan? Apakah antum berdarurat untuk punya handphone? Jangan ini ke temennya. Ini Tarzan kok ke teman-temannya. Antum aja lah. Hah? Darurat ya? Enggak. Kemudian Denny manusia ikan misalnya. Enggak ada. Bahkan hajat pun tidak. Dia tidak punya hajat dengan pakai handphone ya. Oke. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, taziniyah. Taziniyah perhiasan. Tapi perhiasan yang maksud adalah perhiasan yang di luar kebutuhan. Ingat, perhiasan itu ada yang hajat, ada yang non hajat. Paham? Ada yang hajat, ada yang non hajat. Yang non hajat itu yang melebihi hajat. Tazyiniyah ini yang melebihi kebutuhan. Anda tanya sekarang antum, apa hukum perempuan ditindik hidungnya untuk ditaruh cincin padanya? Sok atau dijawab? Punya bini enggak? Mana? Hah? Apa hukum perempuan ditindik hidungnya kemudian ditaruh cincin padanya? Cincin apa? Cincin lagi ya. Apa? Cincin kan bener ya cincin namanya nih? Iya itu maksudnya. Cincin, bukan rantai, cincin. Tergantung. Perempuan ini masih lajang, mojang, belum nikah. Apa hukumnya? Haram. Baik. Bagaimana kalau misalnya perempuan ini adalah seorang istri terhadap seorang suaminya? Apa hukumnya? Haram atau enggak? Boleh dengan syarat. Satu, dia bercadar. 2, ditujukan untuk suaminya. Paham sini? Kenapa harus bercadar? Ya karena buka cadar berarti kan kelihatan perhiasannya kan? Oh tapi pas buka cadar dibuka dulu cincinnya, kelihatan bolongnya. Orang akan lihat, wah bolong. Akhirnya orang membayangkan apa? Dia kalau pakai cincin kayak cakep nih. Iya enggak? Iya.
Apa hukumnya antum ikhwan laki-laki pakai itu? Ditindik kemudian dicincinin. Nah, ngondek namanya itu. Dilaknat sama Allah. Haram. Enggak ada pantas-pantasnya. Ya. Enggak ada pantas-pantasnya. Kalau laki-laki enggak boleh, haram. Taib. Tadi perempuan tadi nindik ini untuk memuaskan, untuk menyenangkan suaminya, itu masuk ke hajat atau ke tazyin? Hajat. Iya. Iya beneran. Kok ketawa? Iya. Lah, kenapa? Apa yang kenapa? Kan enggak apa-apa. Iya hajat. Enggak, antum enggak terima, Pak. Karena menyenangkan suami dengan perhiasan itu hajat istri. Hajat. Iya, cukup satu aja. Taib. Kalau misalnya 2 ditindik, 3, 4, 5. Ini apa namanya? Tabdzir, ifrat, ghulu, enggak boleh. Enggak sekalian disetrika aja semua biar rata sekalian. Ya enggak, di sebalik itu tazyin semua beda. Walaupun itu perhiasan hajat, ya. Perhiasan hajat. Oke, taib. Baik, jadi itu sedekah. Yaitu mengerahkan harta untuk orang yang berhajat, 2, darurat maupun yang hajat. Adapun hajat perhiasan maka tidak dianjurkan di sini. Paham ya, ikhwan? Nih, misal antum ada temen nih, ya, bilang teman antum bilang ke antum, ini antar teman bilangnya mas, akhi atau syekh atau bro, bre. Enggak, teman-teman ini bilangnya apa? Anda nggak tahu atmosfer di sini gimana? Biasanya gimana? Atau beda-beda? Cuy, ya. Cuy, apa bre? Aneh lagi ini nih, bener-bener butuh emergency nih. Bini aneh ke rumah sakit, nggak ada duit, aneh pinjem dong. Waduh, aneh nggak bisa minjemin nih. Ya Allah, sekali aja. Aneh nggak bisa ngasih katanya. Iya. Iya. Kenapa gua, masya Allah antum baik banget bisa ngasih, masya Allah antum dermawan. Bukan dermawan, muka kayak antum nggak bakal bayar. Kan temen, kan tahu kan peer to peer gimana sih kalau ngutang, ya kan? Antar temen kan biasanya akhirat aja urusannya, gitu kan? Nggak bakal bayar, udah kasih aja nih. Oh masya Allah, jazakallah khair. Nih kasih, akhirnya dikasih 5 juta misalnya, masya Allah. Darurat gak nih? Darurat. Ini sedekah bukan namanya? Sedekah. Baik. Kemudian, masya Allah bro, ada makan, ada nasi nih alhamdulillah. Tapi nggak ada lauk. Antum ada lauk, bisa nggak beliin lauk? Gampang lah nih, anak punya lauk nih. Dikasih ayam panggang sama sambal sama dia. Nih buat antum. Darurat apa hajat? Hajat, nggak sampai darurat. Karena lauk itu bukan darurat, ikhwan. Lauk itu bukan darurat, tapi hajat, butuh kita lauk. Dia udah punya nasi, maka ini sedekah juga namanya, bukan? Sedekah, iya. Sedekah. Tapi sekarang ada teman antum, dia habis gajian, dan masya Allah dia habis gajian langsung beli apa, karena masih bujang kan, nggak mikirin orang. Gak boleh pikiran gitu, akhirnya kemudian beli semaunya. Akhirnya dia kemudian membeli stick PlayStation. Waduh, cuma 1 dibelinya nih. Waduh, gimana ya? Nanti nggak enak mau battle sama orang nih, ngomong gitu samping antum. Kalau dia kaya, dia punya duit, dia punya. Kita bilang, ya udahlah, anak beliin. Ini sedekah bukan? Ini bahlul namanya nih orang. Ya. Ini orang ini nggak butuh. Ini sebab orang tuh nggak butuh dengan hal-hal seperti ini, stick PS dan sebagainya. Nggak. Ini menyanyiakan, nggak. Maka walaupun gambarnya sedekah ngasih orang stick atau memberikan stick padanya, stick PS, gambarnya sedekah. Hakikatnya ini enggak. Ini menjerumuskan hakikatnya. Maka ini bukan termasuk yang seperti ini.
Dan kemudian di antara syarat disebut sedekah taqarruban ilallah. Dia berharap mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Ya, dengan sedekah itu. Maka sedekah yang dengan kriteria seperti ini menjadi burhan bagi ahli sedekah ini. Tadi kriterianya apa? Yang disedekahkan adalah mal, harta. Ya. Nah, harta di sini berupa material yang konkret dan bermanfaat. Iya, harta itu bermanfaat. Ketika itu tidak bermanfaat, maka itu bukan harta. Itu di antara syarat harta. Harta itu punya manfaat. Kalau tidak punya manfaat, maka itu bukan harta. Contoh, antum pergi ke dapur, ada perabotan kan? Seperti panci, penggorengan. Itu harta bukan? Kenapa dia harta? Ada manfaatnya. Taib, kemudian antum buka bagian bawah dapur antum, dibuka, ada gas nggak di situ? Ada gas ya? Apa tabung gas? Harta nggak itu? Harta, karena bermanfaat. Di dekat tabung gas itu bercokol di sana kecoa-coa. Harta bukan itu, tapi itu milik antum. Itu punya antum di rumah, antum bebas untuk bertasarruf dan berkelakuan dengan kecoa-kecoa itu. Mau antum bunuh boleh, mau antum pelihara boleh, mau antum ternakin juga bisa. Tapi itu harta bukan? Bukan, karena apa? Tidak bermanfaat. Maka antum nggak bisa menyedekahkan kecoa ke orang lain, nggak bisa. Menyedekahkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Itu harta, kriterianya harta yang konkret yang bermanfaat. Kedua, kriterianya yaitu diberikannya sedekah ke orang yang membutuhkan atau zahirnya berhak untuk diberi. Zahirnya berhak untuk diberi. Contoh, antum lewat jalan, ada orang ngemis, matanya blok ke atas, kemudian kaki pincang atu. Antum ternyuh kalau antum. Ya Allah, kesian nih orang. Antum kasih 10.000. Makasih Pak, semoga lancar berkah. Wah, didoain panjang berapa kilometer. Kemudian ternyata besoknya antum lihat dia lagi nongkrong di warung kopi. Nongkrong, namanya nongkrong kan butuh kaki dua. Kaki satu bukan nongkrong namanya. Lah, itu yang kemarin dia. Pas saya kasih duit udah numbuh kakinya. Masya Allah. Ditipu saya berarti ini. Tapi kemarin masuk sedekah enggak? Masuk sedekah. Karena zahir husnuzannya dia, ini orang butuh. Oke, itu ya. Dan kriteria ketiga, dimaksudkan dengan sedekah itu ibadah, taqarrub ilallah. Maka baru kalau 3 kriteria ini terpenuhi, maka jadilah sedekah ini sedekah yang disebut burhan. Yaitu dalilun ala sidqi imanil mutasaddiq. Petunjuk yang menunjukkan akan benarnya iman si pemberi sedekah. Ya, begitu ya ikhwan. Ini kayaknya hadisnya masih lama. Ada pertanyaan nggak ya ikhwan? Mungkin kita lanjut pada pekan depan insyaallah taala. Mulai dari as-sabru diya. Insyaallah. Kita baru bisa sampai situ aja, ya. Jadi sedekah sebagai burhan, karena burhan itu arti petunjuk, menunjukkan akan jujurnya keimanan orang yang bersedekah. Ada yang mengatakan bahwa sedekah disebut sedekah, ya, itu seli ya. Hafal anak 30 detik itu. Iklan Play Store kan? Iya, Masya Allah. Anak paling sebel iklan 30 detik ngabisin kuota itu. Kan tuh pakai seli itu. Pakai. Masya Allah, enak kan? Kita ini lagi kajian apa lagi ngapain ini? Ya. Disebut sedekah karena sedekah itu menunjukkan 2 hal. Sidqul mal dan sidqul mutasaddiq. Sidqul mal dan sidqu sahibul mal. Sedekah
disebut sedekah karena sedekah. Benar dan jujur. Benar dan jujur. Sedekah disebut sedekah karena menunjukkan sidqul mal. Benarnya harta itu. Orang yang hartanya halal, berkah, bakal rajin sedekah. Benar nggak Pak? Orang yang hartanya banyak tapi haram, bakhil, pelit, medit, afrit. Iya, beneran. Walaupun ngasihnya banyak, bakhil. Kenapa begitu? Karena koruptor, orang yang hartanya halal, hartanya haram, dia tidak akan bertakarub kepada Allah dengan sedekahnya itu, dengan berminat. Enggak. Rata-rata begitu. Walaupun Anda nggak bisa mengatakan semuanya, rata-rata begitu. Emma dia nyari popularitas. Emma tidak ada hati di sedekahnya itu. Dia mewakafkan sesuatu, tapi keinginannya dunia. Boleh jadi dia mengatakan, dah saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di hati mengharapkan hanya imbalan duniawi dari sedekahnya itu. Seperti yang diajarkan oleh Pak YM. Itu membuat sedekah itu gak ada pahalanya. Karena dominan niatannya yaitu ganjaran dunia. Siapa yang dominan niatannya ganjaran dunia dalam amalan solehnya, maka gak ada amalan soleh. Dan dia tidak jujur dalam bersedekah. Jadi orang-orang yang tidak benar, tidak berkah hartanya, boleh jadi dia itu sedekahnya banyak, beasiswa ini, beasiswa itu. Tapi nggak ada tuh niatan akhirat, atau jarang niatan akhiratnya. Melainkan apa niatannya? Saya pengen Allah gantikan dengan lebih berlipat biar makin kaya saya. Ini sebenarnya apa? Melakukan amal ukhrawi hanya demi duniawi. Maka ini termasuk di antara berhala atau syirik yang tidak disadari banyak orang. Ini termasuk syirik. Syirik dalam apa? Syirik dalam mahabbah. Syirik dalam mahabbah mencakup cinta dunia dalam amalan-amalan solehnya. Emang zahirnya kelihatannya masya, tapi ternyata niatannya nggak gitu. Dan Allah lebih tahu tentang itu semua. Jadi kalau harta kita benar ikhwan, itu akan Allah mudahkan kita untuk sedekah. Termasuk menafkahi itu nggak begitu berat. Maka kalau memang punya mental afrit, pelit, medit, bakhil, tanya. Imma hartanya yang nggak benar, imma emang antum nggak ikhlasan orangnya. Itu yang pertama, yaitu sedekah tusamma bi sedekah li'annaha tadullu ala sidqi al-mal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sidqi sahibul mal. Karena benarnya, jujurnya pemilik harta ini. Orang kalau jujur dalam memiliki harta, dia tuh tahu harta ini hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Maka ketika dia memberikan kepada hamba, dia tahu bahwasanya sebagai kata Nabi, demi Allah, apa yang tidak kalian miliki, apa yang tidak kalian miliki, itu lebih kalian cintai dari apa yang kalian miliki. Pahami baik-baik ya kawan. Ini terakhir, habis ini udahan, tenang aja. Apa yang tidak kalian miliki itu lebih kalian cintai dari apa yang kalian miliki. Pikir sendiri. Apa artinya, kawan? Apa yang tidak kalian miliki lebih kalian cintai dari apa yang kalian miliki. Ayo, jawab. Ayo, fadhal. Yang bisa jawab anak kasih kunci portal di Cilangkap. Bukan.
Apa yang tidak kalian miliki lebih kalian cintai dari apa yang kalian miliki? Ayo, antum. Yang tadi di Tarzanin yang mana tadi? Bisa jawab nggak? Apa yang tidak kalian miliki itu lebih kalian cintai daripada yang kalian miliki malah. Itu tentang harta, tentang sedekah. Itu kalian tuh lebih suka keep daripada spend. Benar nggak? Kalian lebih suka keep daripada give, bukan spend, give. Keep, tahu nggak keep? Antum marketer masa nggak tahu keep? Orang Taifah harus tahu keep. Di keep ya barangnya, keep. Disimpan, ditahan. Apa yang kalian tabung, simpan, tahan, itu lebih kalian cintai dari apa yang kalian beri. Nafkah, sedekah, infak. Faham di sini? Mulai paham nggak ya? Mulai paham? Antum mulai paham nggak? Belum, bagus. Ngomong belum? Nggak apa-apa. Emang anak agak kecewa, cuma nggak apa-apa. Daripada antum diam. Antum nabung, ya, di imat tuh nabung, ya. Ada orang miskin lihat lewat, antum mau ngasih, aduh, eman ngasih dia barang 100.000 aja lah, pada tabungan antum 20 juta. Biasanya orang lebih keep apa? Lebih mana ya? Lebih pro ke tabungannya apa ke orang miskin ngasih ini? Tabungan, normalnya gitu ya. Normal gitu ya. Karena manusia ini lihubbil khairi lasyadid. Mencintai khair di sini artinya harta. Sangat mencintai harta. Jadi apa yang antum simpan itu lebih antum suka daripada apa yang antum berikan, keluarkan. Ayo, ana udah kasih kisi-kisinya. Jawab, fadhal. Yang jawab Masya Allah lah pokoknya. Yang jawab boleh pulang sekarang, ayo. Tapi izin dulu sama Pak Andik. Gak bisa? Ayo, jangan memperlama, ayo. Udah jam 9.15 nih, ayo. Antum gak tahan kan, pengen cepat-cepat kerja kan, ayo. Masih belum kena juga. Apa yang antum simpan, antum keep, itu lebih antum sukai daripada apa yang antum nafkahi, sedekahkan. Artinya apa yang tidak antum miliki lebih antum suka daripada apa yang antum miliki. Ya betul. Fadal. Belum mana minum nih, ayo Fadal. Karena yang ditabung itu dia tidak akan memiliki, tapi yang dia berikan kepada sodakokan kepada orang lain, maka dia yang memiliki yang hak. Dia akan memiliki. Iya. Maksudnya dia akan memiliki, nanti habis sedekah diambil lagi. Juga maksudnya pahalanya itu, Ustaz. Iya. Di akhirat itu. Iya. Antum nabung di dunia itu endingnya apa? Warisan. Milik siapa? Milik orang. Ahli waris antum. Belum bayar hutang dan seterusnya. Ya enggak? Apakah tersisa buat akhir? Enggak. Tapi apa yang antum sedekahkan selama hidup ini, itu tuh investasi akhirat antum. Itulah yang antum akan miliki itu. Betul nggak? Udah kena belum? Udah kena? Beneran? Coba jelasin sobat. Gimana? Paham semua insya Allah? Jadi, apa yang kita simpan, itu diibaratkan yang tidak kita miliki, kata Nabi SAW. Karena yang kita simpan, nanti kan kata Nabi SAW, yatba'ul janazata thalathah. Jenazah yang akan mengiringinya 3. Apa saja? Amalan, harta dan keluarga. Dan akan rujuk balik lagi ke tempatnya apa? 2. Yaitu harta dan keluarga balik ke tempatnya. Tinggal apa sekarang? Yang antum simpan, yang antum miliki itu amalan. Yaitu diantaranya sedekah. Dan yang antum keep selama ini dari tabungan-tabungan kembali ke tempatnya, dimiliki oleh orang lain, ahli waris atau orang yang
mengutangi antum. Ini bukan berarti antum jangan nabung, biarin kere terus, nggak gitu juga. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah seorang itu takut. Jangan sampai dia itu mati meninggalkan keturunan yang miskin. Jangan. Lebih baik antum punya duit, punya tabungan, dan meninggalkan keturunan yang dapat manfaat dari tabungan antum, dari pahala juga antum insyaallah. Iya. Jadi jangan dimiskinkan kemudian udah biarin, ntar juga anak cucu saya biar mereka berusaha bangkit dari keterpurukan. Kalau mereka mati gara-gara antum tanggung jawab nanti. Tetap punya tabungan bagus, apalagi zaman sekarang. Hanya saja jangan tinggalkan sedekah, karena itu justru lebih berefek untuk masa depan antum. Jadi jangan sampai antum lebih eman-eman menabung daripada sedekah. Lebih prolah ke sedekah, infak keluarga atau orang yang butuh. Paham sampai sini, kawan? Gajian nanti sedekah ya, karena siap nampung kok. Enggak. Sedekah di masing-masing konteks ya. Mungkin cukup sekian. Jazakumullahu khairal jaza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.